Gara-gara penyebaran informasi hoaks melalui media sosial, seorang pemuda asal Kota Batu ditangkap petugas kepolisian unit Reskrim Polresta Malang Kota. Pelaku penyebaran informasi hoaks sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Kota Malang yang memadamkan lampu di sejumlah jalan protokol saat PPKM darurat. AJ, pemuda berusia 23 tahun warga Kota Batu, diamankan petugas kepolisian unit Reskrim Polresta Malang Kota setelah postingannya di media sosial viral. Pelaku yang melakukan aksi protes terkait kebijakan pemerintah Kota Malang yang memadamkan lampu pada malam hari di sejumlah jalan protokol di Kota Malang saat PPKM darurat dengan menyebarkan informasi hoaks atau bohong. Dalam postingannya, pelaku mengunggah foto dan tulisan jika dirinya menjadi korban tabrakan akibat dipadamkannya lampu PJU di sejumlah jalan protokol di Kota Malang. Padahal foto dalam kecelakaan yang diposting tersebut merupakan kejadian di bulan Mei lalu. Pelaku AJ yang diamankan polisi mengaku hanya iseng dalam membuat postingan tersebut. Ia juga meminta maaf kepada pemerintah Kota Malang dan warga Malang atas informasi bohong yang ia sebarkan dan membuat gaduh. Sementara Kasat Reskrim Polresta Malang Kota mengatakan pelaku diamankan atas postingannya tersebut. Namun setelah diteliti ternyata informasi yang disebar hoax. Kasat Reskrim juga menghimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi bohong di tengah pemberlakuan PPKM darurat dalam menekan kasus penyebaran COVID-19 di Kota Malang dan Indonesia. Ini sebagai contoh kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan sesuatu yang tanpa dipikir panjang, dan juga apa yang dilakukan dia ini adalah perbuatan yang salah, dan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pada awalnya karena kita menerima postingan seperti itu, kita sebagai anggota kepolisian langsung melaksanakan jemput bola terhadap korban yang kita duga korban kejadian tersebut. Tetapi pada saat kita sampai di sana ternyata apa yang dilakukan, apa yang jadi diposting hanyalah bohong semata, hanya untuk mencari sensasi. Memang benar dia pernah melakukan kecelakaan, tetapi itu sudah lampau, bukan pada saat apa yang menjadi postingan dia pada saat pemadaman lampu tersebut. Siman Alfredo melaporkan. Kepolisian Resort Kota Batu meningkatkan status pelanggaran PPKM darurat terhadap pasangan muda-mudi yang menggelar pesta di sebuah villa di Kota Batu. Dari tingkat penyelidikan menjadi tersangka, selain 24 pasangan muda-mudi, polisi juga menetapkan 2 orang pemilik villa yang diduga memberikan fasilitas untuk kegiatan pesta ulang tahun pasangan muda-mudi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, 24 pasangan muda-mudi yang menggelar pesta ulang tahun di sebuah villa di Kota Batu, statusnya meningkat dari penyidikan menjadi tersangka. Selain menetapkan 24 pasangan muda-mudi dari Madiun, Jombang, Surabaya, dan Malang, Kepolisian Resort Kota Batu juga menetapkan 2 orang pemilik villa yang dipakai ajang pesta ulang tahun pasangan muda-mudi di Kota Batu. Penetapan 24 pasangan muda-mudi dan pemilik villa menjadi tersangka berdasarkan pemeriksaan dan penyidikan oleh petugas di lokasi kejadian, dan ditemukan beberapa barang bukti seperti minuman keras dan melebihi jumlah kapasitas ketika booking villa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Batu, membenarkan 24 orang dari luar Kota Batu yang melaksanakan pesta perayaan ulang tahun di sebuah villa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya pasangan muda-mudi, namun pemilik villa juga ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini sembari menunggu persidangan, 24 pasangan muda-mudi dan pemilik villa kini menjalani wajib lapor di Kepolisian Resort Kota Batu. Sebelumnya, peristiwa pelanggaran PPKM darurat yang dilakukan pasangan muda-mudi terjadi di sebuah villa di Jalan Raya Abdul Ghani, Kota Batu. Mereka digerebek saat gabungan Satgas COVID-19 melakukan patroli penertiban penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada Rabu 7 Juli 2021 saat dilakukan penggerbekan pasangan muda-mudi sedang merayakan pesta ulang tahun dari salah satu teman mereka. Kemarin kita mengamankan kurang lebih 24 orang masyarakat dari luar Batu yang melaksanakan pesta perayaan ulang tahun. Dalam waktu kita mengamankan, kita masih mengamankan bahwa
ada minuman keras di sana. Kemudian ada suara-suara musik, sehingga acara tersebut kita hentikan. Untuk para pelaku ini kita bawa ke Polres dan kita ajukan untuk sidang. Adakah tersangka dalam kasus ini? Semua kita jadikan tersangka, baik dari pemilik vilanya yang sudah mengetahui bahwa di Kota Batu ini sedang diberlakukan PPKM darurat, namun masih mengizinkan kapasitas villa yang melebihi dari ketentuan yang berlaku. Sekarang masih kita lakukan wajib lapor sampai menunggu tanggal sidang. Kemarin pada saat kita amankan, dari semua pelaku ini sudah membuat surat pernyataan permohonan maaf dan mereka menyadari apa yang dilakukan itu salah. Namun demikian kita tetap mengajukan ke sidang. Ada 2 villa. Jadi di masing-masing villa ini peristiwanya sama. Ada orang yang ulang tahun, kemudian mereka merayakannya dengan memutar musik, menyiapkan minuman keras di sana, sejenis party lah. Yanto Yancung melaporkan. Upaya untuk mengurangi mobilitas warga dan laju penyebaran COVID-19 terus dilakukan petugas gabungan dari TNI dan Polri. Hari ke-7 pelaksanaan PPKM darurat, petugas di sejumlah pos penyekatan di wilayah Kota Batu nampak longgar dan tidak terlihat antrian pemeriksaan kendaraan di titik pos penyekatan PPKM darurat. Seperti inilah pengetatan penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, perbatasan masuk di wilayah Kota Batu. Penyekatan kendaraan dari luar Kota Batu di hari ke-7 penerapan PPKM darurat di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tidak terlihat antrian kendaraan yang diperiksa petugas kepolisian bersama TNI. Satu persatu setiap kendaraan yang melintas di pos penyekatan tetap dilakukan pemeriksaan oleh Satgas COVID-19. Dan para pengendara wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID atau hasil non-reaktif tes antigen atau swab PCR. Warga luar Kota Batu yang melintas di pos penyekatan harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan juga warga setempat atau yang berdomisili di Kota Batu juga harus menunjukkan identitas asli atau bukti telah menjalani vaksin ataupun surat berkepentingan. Selain di pos PPKM darurat Desa Pandanrejo, petugas juga melakukan penyekatan di 2 pos penyekatan lainnya, yakni pemeriksaan kendaraan dari wilayah Mojokerto dilakukan di Desa Tulungrejo dan kendaraan dari wilayah Kediri dan Jombang diperiksa di wilayah Kecamatan Ngantang. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono menjelaskan, penurunan mobilitas warga masuk Kota Batu diketahui karena warga masyarakat memahami adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, sehingga warga yang melintas di setiap pos penyekatan kebanyakan melengkapi surat keterangan bebas COVID-19, bahkan kendaraan luar kota yang masuk wilayah Kota Batu menurun. Hingga kini penurunan mobilitas warga masuk wilayah Kota Batu mencapai 50% dari hari biasanya. Meskipun terjadi penurunan 50%, petugas tetap terus melakukan penyekatan dengan memeriksa seluruh pengendara luar kota yang masuk ke Kota Batu dan laju penyebaran COVID-19 bisa terputus. Untuk hari ini H+7 ini di Batu dengan kemarin beberapa hari sudah kita maksimalkan penutupan pendem dan kita alihkan ke Giri Purno, bahwa untuk arus lalu lintas di Kota Batu turun 50% lebih, karena memang masyarakat sudah tahu yang bisa masuk Batu adalah yang ber-KTP Batu dan punya surat bekerja di Batu sesuai dengan sektornya, esensial dan kritikal, dan untuk masuk ke Kota Batu juga lewat Giri Purno, dan ini juga sudah kita bisa lihat landai untuk situasi di Giri Purno. Dan untuk yang dipendem, untuk yang tenaga kesehatan, ambulan, dan yang berat sesuai dengan kritikal, boleh kita lewatkan di jalur pendem. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Forum Komunikasi Umat Beragama dan Tokoh Agama di Kota Malang menggelar deklarasi mendukung PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah. Dukungan pemberlakuan PPKM darurat ini sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB dan sejumlah tokoh dari berbagai lintas agama di Kota Malang menyampaikan dukungan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat
dengan menggelar deklarasi mendukung PPKM darurat. Deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pengurus FKUB dan tokoh lintas agama di Kota Malang mendukung kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan PPKM darurat. FKUB dan tokoh lintas agama juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi ketentuan dalam PPKM darurat, sehingga pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita segera berakhir. Ketua FKUB Kota Malang Kyai Haji Ahmad Taufik Kusuma menjelaskan, deklarasi dukungan PPKM darurat ini merupakan inisiatif bersama setelah melihat kondisi kasus COVID-19 yang belakangan terus melonjak. FKUB dan tokoh lintas agama nantinya menjadi garda terdepan dalam mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mencegah persebaran COVID-19. Maka kita libatkan semua tokoh agama dari 6 agama, ketua organisasinya hadir, di samping yang ada masuk pada pengurusan FKUB. Jadi harapan kami kita berkeinginan agar semua lapisan masyarakat, khususnya Kota Malang ini, mentaati semua isi dari PPKM darurat. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir dalam deklarasi FKUB dan tokoh lintas agama di Kota Malang menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap dengan apa yang dideklarasikan oleh para tokoh ini nantinya disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan dan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 berjalan dengan baik dan efektif. Wali Kota berharap agar selama pemberlakuan PPKM darurat, masyarakat juga taat, sehingga upaya menekan kasus COVID-19 berjalan efektif dan pemberlakuan PPKM darurat tidak diperpanjang. Respon kami ya terima kasih bahwa deklarasi ini adalah mudah-mudahan sangat bisa membangun opini di masyarakat, dan seterusnya ini bukan hanya seremonial saja, tapi akan digerakkan sampai ke bawah, bahwa ini punya tanggung jawab moral untuk bagaimana PPKM darurat di Kota Malang dan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan efektif, yang harapannya mudah-mudahan tidak ada perpanjangan. Simon Alfredo melaporkan. 10 hari menjelang Idul Adha tahun 2021, harga kambing mulai mengalami kenaikan di Pasar Hewan Karangploso. Diduga karena kondisi pandemi, transaksi jual beli tidak seramai tahun lalu. Diperkirakan harga kambing kurban ini akan naik di kisaran 25% sampai beberapa hari menjelang Idul Adha. Beginilah yang terlihat di kawasan Pasar Hewan Karangploso, Kabupaten Malang. Aktivitas penjual dan pembeli di pasar hewan ini sudah terlihat ramai, walaupun Idul Adha masih sekitar 10 harian lagi. Para pedagang dan pembeli ramai mendatangi Pasar Hewan Karangploso untuk bertransaksi jual beli, dan banyak kambing yang didatangkan para penjual dari wilayah Karangploso dan wilayah lainnya di Kabupaten Malang. Karena masih dalam kondisi pandemi, para pembeli tidak ada dari luar kota tetapi dari wilayah Malang Raya. Walaupun kambing ada yang didatangkan dari luar kota, sehingga transaksi penjualan masih belum ramai, berbeda dengan pada tahun lalu. Saat ini harga jual kambing sudah ada kenaikan di kisaran 20-25% dibandingkan pada hari biasa. Harga jual kambing saat ini bervariasi tergantung pada besar dan berat kambing. Akan tetapi harga ini akan berubah dalam beberapa hari ke depan, tetapi tidak akan signifikan. Menurut salah seorang pembeli menjelaskan, kondisi pandemi sehingga transaksi jual beli masih belum ramai. Kenaikan harga kambing ini akan terjadi pada memasuki minggu pertama dan puncak kenaikan beberapa hari menjelang Idul Adha, tetapi kenaikan tidak akan banyak. Di lokasi terlihat area Pasar Hewan Karangploso dipenuhi kambing dan sapi serta transaksi jual beli berlangsung. Diperkirakan 1 minggu menjelang Idul Adha, pasar hewan akan semakin ramai dan harga kambing yang saat ini dijual rata-rata di bawah 4 jutaan. Harga kambing sekarang agak naik sedikit, kurang lebih 25%. 2%-an Pak ya, dibandingkan kira-kira Pak bisa kalau melonjaknya, kapan Pak melonjak? Insya Allah nggak naik sampai 50%, insya Allah. Nggak naik dengan kondisi seperti ini Pak ya? Dibandingkan dengan tahun lalu gimana Pak, melihat sekarang Pak penjualan? Penjualan enakan tahun lalu Pak. Padahal sama-sama pandemi Pak ya? Iya, enakan tahun lalu. Kenapa Pak tahun lalu? Nggak tahu, kan ini katanya tambah semakin parah gitu. Iya, iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat stok berkurang karena terdampak cuaca maupun kondisi saat ini, harga sayuran melonjak naik sejak beberapa hari yang lalu. Para pedagang khawatir dengan melonjaknya harga, volume penjualan menurun. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, harga sayuran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Kenaikan harga ini diduga karena faktor keterlambatan stok sehingga persediaan berkurang di pasar. Keterlambatan ini bisa diakibatkan karena terkendala faktor cuaca maupun kondisi pandemi yang belum membaik dan bahkan mengalami lonjakan. Naiknya harga sebagian besar komoditi sayuran disyukuri para petani karena sudah lama harga berada di bawah normal dan petani sering mengalami kerugian. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan ini bervariasi, salah satunya seledri yang saat ini berada di kisaran harga 13 ribuan per kilogram untuk yang kualitas biasa dan 20 ribuan untuk yang bagus. Tomat saat ini dijual di kisaran harga di atas 10 ribuan per kilogram, serta cabai rawit naik menjadi 50 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan kekhawatirannya dengan melonjaknya harga sayuran karena volume penjualan akan turun dan sayur tidak ada pembeli, terutama para pedagang eceran yang biasanya akan terdampak. Di lokasi kawasan Torongrejo terlihat aktivitas warga sedang mempersiapkan sayuran untuk dibawa ke pasar dan di tempat lainnya petani sedang melakukan panen sawi yang harganya juga ikut naik. Harga sayuran saat ini gimana Bu saat ini? Mahal. Kenaikannya seperti apa nih Bu kenaikannya Bu? Jualnya di sana lu ini. Apa? Karena pengaruh langka barang apa gimana Bu? Iya, barangnya enggak, stoknya sedikit. Cuma sedikit. Itu karena pengaruh cuaca apa gimana Bu kira-kira? Kayaknya ya ini musim pandemi ini. Bu naiknya itu sejak kapan Bu naiknya? Berapa minggu yang lalu? Oh, masih 4 hari. 4 hari yang lalu Bu ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur diri hadapan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.